Jadi saya tadi sampaikan, pendidikan itu mahal, tapi ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Ya. Jadi karena itu kita harus alokasikan anggaran yang cukup. Dan jangan ini dipandang sebagai pengeluaran, tapi ini dipandang sebagai investasi. Kalau dipandang sebagai investasi, maka kita akan menghitung pendapatan yang akan kita, atau manfaat yang akan kita dapat di kemudian hari. Saya melihat Bang, biaya kuliah hari ini di kampus milik negara pun mahal. Mahal. Harus murah. Dan itu akan menjadi salah satu prioritas kita, bahwa biaya kuliah, apalagi di perguruan-perguruan tinggi negeri, harus mendapatkan pasokan anggaran yang cukup, sehingga siapa saja bisa kuliah, selama dia memenuhi persyaratan untuk masuk. Bang Karni, sekolah itu adalah eskalator, apalagi universitas. Eskalator itu apa sih? Eskalator itu kan tangga berjalan, Bang. Tangga berjalan. Kalau seseorang itu naik ke dalam eskalator, dia akan terbawa naik kelas, Bang. Naik tangga tuh. Oke? Tapi kalau dia tidak terbawa eskalator itu, dia nggak ikut naik kelas. Pendidikan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi. Begitu seseorang dapat pendidikan tinggi, dia terbuka kesempatan untuk bisa berkarya banyak, bekerja di banyak tempat. Nah, jadi saya melihat Bang, biaya sekolah, apalagi yang milik pemerintah, harus dialokasi, harus diambil alih sebagian besar oleh negara. Dan jangan memandang ini sebagai biaya, ini sebagai investasi. Bang Karni dulu kan kuliah, Bang Karni. Iya. Yang biayain negara bukan Bang Karni? Negara. Oke. Murah sekali. Murah sekali. Bang Karni bayarnya berapa waktu itu? 15.000. 15.000. Saya 97.000 bayarnya. Oke. Saya 97.000. Lebih tua. Iya ya. Tapi apa sih Bang? Negara ini investasi. Dan hari ini orang yang harus bayar 15.000 itu jadi seorang Karni Ilyas. Oke. Yang memberikan manfaat pada jutaan orang. Oke. Saya waktu itu di kampus Gajah Mada, saya bayar 97.000. Sesungguhnya biayanya sekitar 1 juta. Waktu itu saya tanya Pak pembantu rektor sana. Jadi 90% dibayar oleh negara. Saya hanya bayar 97.000. Tapi apa manfaatnya? Saya kemudian berkarya. Saya menjadi dosen. Saya berkarya untuk ABCD. Itu investasi. Jadi manfaat dari memberikan biaya atau membiayai pendidikan itu dirasakan oleh negara. Jadi jangan pernah khawatir untuk membiayai pendidikan SD, SMP, SMA. Dan itu adalah prioritas kita. Dan ini adalah prinsip keadilan, Bang. Siapa dididik apa akan mendapatkan kesempatan apa besok. Siapa dididik di mana, duduk di mana, Bang, besok. Nah, jadi biaya pendidikan yang sekarang ditanggung oleh keluarga harus diambil alih oleh negara. Apakah 100% diambil alih? Tidak. Tetap keluarga juga punya tanggung jawab. Tapi jangan sampai beban itu dilepaskan oleh negara. Silakan keluarga masing-masing untuk mengurusi. Sampai tidak terpikul. Dan yang ironis Bang, yang sangat ironis adalah bagaimana guru mendidik ribuan orang dan anaknya tidak bisa kuliah karena si orang tua guru ini tidak punya biaya untuk biaya kuliah anaknya. Padahal dia masuk di sekolah negeri. Itu ironis Bang, dan kejadian. Saya menyaksikan kasus-kasus seperti itu. Anak ASN, anak guru. Makanya kami melihat Bang, ke depan itu, untuk ASN misalnya, untuk guru. Bukan hanya mereka ditingkatkan kesejahteraannya, tapi mereka mendapatkan fasilitas bahwa anak-anak mereka bisa kuliah. Anak-anak guru berhak untuk dapat pendidikan sampai kuliah. Sehingga kesempatan untuk maju berkembang itu diberikan oleh negara kepada semua. Jadi Bang, biaya terkait dengan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab keluarga saja. Kalau mereka mau kirim anaknya ke sekolah swasta, yang mereka pilih sendiri dengan struktur biaya ditentukan swasta, itu urusan mereka. Sebagai keluarga, sebagai pribadi berurusan dengan swasta, nggak masalah. Tapi negara siapkan SD, SMP, SMA, SMK yang cukup, perguruan tinggi yang cukup, lalu biayanya diberikan oleh negara.
Dan inilah tujuan utama kita merdeka, Bang. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti mereka yang hari ini kita berikan kesempatan sekolah, kesempatan belajar, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan manfaat bagi negara di masa yang akan datang. Prinsip untuk mengambil alih sebagian besar biaya oleh negara ini penting sekali. Kalau tidak, Bang, yang terjadi adalah industrialisasi pendidikan, komersialisasi pendidikan, yang efeknya hanya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang bisa mengirimkan anaknya sekolah. Padahal yang hari ini punya kekuatan ekonomi adalah orang-orang yang dulu dinaik kelaskan oleh negara. Karena mereka juga bukan siapa-siapa. Pada saat Republik ini merdeka, Bang, 95% penduduk negeri ini buta huruf, Bang. 95%. Lalu gantian tuh, orang tua kita sekolah, anaknya sekolah, karena negara menyediakan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang biayanya diambil alih oleh negara. Iya. Ketika kita sudah memiliki kelas menengah, pelan-pelan sama negara biaya itu dikembalikan menjadi tanggung jawab keluarga. Ya, bagi mereka yang sudah kelas menengah, ketika biaya itu diserahkan, mereka sanggup. Lah, bagi mereka yang belum jadi kelas menengah, ketika ini dikembalikan jadi tanggung jawab keluarga, siapa yang sanggup? Negara harus menuntaskan tanggung jawabnya untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua untuk naik kelas lewat pendidikan. Dan itu artinya negara harus mau investasi, bukan hanya negara mengeluarkan biaya, tapi investasi yang nanti dirasakan manfaatnya di masa yang akan datang.